Poco X8 Pro baru aja dapat update ke versi 3040 nih. Dari yang gue lihat, ini cukup banyak yang happy ya sama update kali ini. Katanya sih Poco X8 Pro ini jadi lebih adem, terus daya tahan baterainya jadi lebih awet, dan juga ada beberapa peningkatan di bagian lain. Di sini gue udah update HP-nya ke versi yang terbaru ya, dan gue udah cobain pakai selama kurang lebih seminggu, sekitar 5 harian. Kira-kira buat pengalaman selama gue pakai gimana nih? Apakah baterainya beneran lebih awet, suhunya jadi lebih adem, dan ada peningkatan apa lagi sih di versi kali ini? Buat jawabannya, kalian bisa simak aja ya video yang ini. Just info, Poco X8 Pro ini gue tuh beli lagi ya yang warna hitam. Karena yang putih kemarin tuh udah gue jual ya setelah gue review. Seminggu setelah gue jual si X8 Pro tuh gue kayak kangen aja sama HP ini. Kangen sama ukurannya sih yang enak di tangan. Karena emang ukuran segini ya senyaman itulah. Di sini kan gue lagi pakai Xiaomi 15T Pro sama S22 ya. Nah, si X8 Pro ini tuh ukurannya ada di tengah-tengah dari dua HP ini. Gua pribadi sih merasa nyaman ya sama ukuran yang ada di tengah-tengah gini. Gue juga cukup yakin ya kalau kalian udah pegang HP ini atau HP lain yang ukurannya segini tuh berasa nyaman sama size-nya. Kapan lagi nih HP 4 jutaan performanya kenceng yang ukurannya segini? Kayaknya cuman X8 Pro doang ya. Ya buat warna hitamnya ini lumayan cakep aja lah. Walau emang lebih cakep warna putih sih menurut gua. Jadi setelah gua beli HP ini tuh gua langsung update ke versi terbaru ya. Apakah beneran jadi lebih adem HP-nya? Baterainya lebih awet juga? Tentunya setelah gua baru selesai update sih, gua masih tunggu beberapa hari ya, sekitar 4 harian lah, biar HP-nya tuh lebih optimal di versi terbaru ini. Cuman ada satu hal yang langsung gua notice sih setelah selesai update, dimana gue cukup seneng nih sama perubahan yang langsung kelihatan. Akhirnya X8 Pro tuh ke bagian tema bawaan yang ikonnya kayak di HP-HP Xiaomi ya, bukan yang bulat-bulat tuh. Ya elah bang, cuman icon doang, masa segitunya sih? Ya emang sepele sih, tapi asli deh, icon bawaan Poco tuh nggak banget yang bulat-bulat gini. Udah bosen gitu, kayak jadul aja. Gue udah lupa deh, icon ini tuh dari zaman kapan ya. Gua rasa banyak yang seneng juga sih sama icon baru kayak gini ya. Jadi lebih fresh gitu, lebih berasa aja kalau pakai HyperOS 3. Kalian termasuk yang suka gak nih sama icon baru di HP ini? Atau malah kalau kalian pakai HP Xiaomi, kalian selalu pakai tema lain nih? Cuman kebahagiaan gue ya sebatas itu aja. Karena dari yang gue lihat sih perbedaannya cuma di ikonnya aja yang sekarang kayak gini. Sayangnya buat recent apps yang tampilannya stuck kayak gini tuh belum bisa dirasain di versi kali ini. Cuman seperti biasa dari yang gue baca-baca sih kalau kalian pengen tampilan stuck terbaru itu kalian bisa akalin ya. Cuman gue tetap berharap ya semoga aja si X8 Pro tuh bisa langsung ngerasain secara bawaan lah buat tampilan recent app yang stuck kayak gini. Terus di bagian performa dan baterainya gimana nih? Apakah ada peningkatan jadi lebih awet sama lebih adem? Jujur 5 hari setelah update sih gue masih merasakan hal yang sama ya di bagian suhu. Dimana kalau buat harian kayak scrolling sosmed atau sekedar WhatsApp mah masih cenderung normal suhunya. Ini gue ngomong di kondisi yang cukup umum ya. Dimana gue mainin HP ini tuh di dalam ruangan tanpa AC dan koneksinya tuh pakai WiFi. Gue pakai buat scrolling TikTok sekitar 30 menitan juga aman-aman aja, masih di bawah 40 derajat. Tapi kalau kita pakai buat pemakaian berat itu jelas lah suhunya jadi lumayan cepat naik. Misal kayak buat edit video atau main game gitu, sekadar Mobile Legends itu juga lumayan cepat naik kalau kita main di ruangan tanpa AC. Jadi buat bagian suhu ini sih gue masih merasakan sama-sama aja ya dibandingin versi sebelumnya. Kalau buat performanya sendiri itu juga sama, pastinya masih sama-sama kenceng ya, buat harian mah udah gesit banget. Kemarin gue ada iseng tes Antutu lagi. Di sini emang ada sedikit peningkatan ya dari yang sebelumnya 1,9 juta jadi 2 juta nih. Ya ini kabar baik lah buat kalian yang suka pamerin skor Antutu ya. Dari yang sebelumnya 1,9 jadi 2 juta mungkin kalian seneng. Tapi kalau gua pribadi sih nggak menganggap ini sebagai peningkatan yang gimana banget ya. Karena cuman sekitar 5% naiknya. Tapi yang gua anggap sebuah peningkatan di versi terbaru ini sih akhirnya buat varian RAM 8GB Mobile Legends tuh udah bisa dijalanin di 120 fps nih. Ini sih keluhan gua di review kemarin ya, dimana Mobile Legends-nya cuman mentok di 90 fps aja buat yang RAM 8GB dan sekarang udah di fix nih. Buat gua yang sering main Mobile Legends jelas happy lah, karena buat bagian ini tuh cepet banget di fix-nya. Jadi sekarang buat push rank jadi lebih enak ya, dan pengalaman ketika gua setting rata kanan itu juga aman-aman aja. FPS-nya tuh cukup lancar di 120.
Lanjut buat di bagian baterai pun gue merasakan hal yang sama ya kayak di bagian suhu tadi. Gue nggak merasakan ada peningkatan secara daya tahan. Dimana selama gue pakai 5 hari ini SOT yang gue dapetin rata-rata masih sekitar 6-7 jam. Jelas ini masih di bawah ekspektasi gue ya untuk baterai sebesar 6500 mAh. Semoga di next update bisa lebih baik deh ya daya tahan baterainya. Misalkan kayak di Xiaomi 15T Pro gua, itu kan secara kapasitas dia lebih kecil ya 5500 mAh. Tapi SOT yang gue dapetin ketika gue pakai 15T Pro itu juga sama-sama aja di 6-7 jam. Harusnya sih secara teori X8 Pro ini lebih awet. Karena 15T Pro kan pakai chipset yang lebih kenceng, layarnya juga lebih gede, refresh rate-nya lebih tinggi, dan kapasitasnya lebih kecil gitu. Makanya di sini gue tetap berharap ya sama daya tahan baterai di HP ini semoga aja bisa lebih optimal lagi ya, setidaknya bisa dapat SOT sekitar 8-9 jam gitu buat pengguna harian. Lagi-lagi dari yang gue baca, beberapa user X8 Pro ini tuh ngakalin ya biar baterainya tuh bisa lebih awet dengan cara download atau uninstall beberapa aplikasi bawaan dari Xiaomi gitu, atau aplikasi Google juga ya. Secara teori emang bener sih, harusnya cukup pengaruh. Ketika kita hapus beberapa aplikasi bawaan, itu bisa bikin RAM lebih lega, karena kan aplikasi yang berjalan di background jadi lebih sedikit. Plus ini juga berdampak ke baterai yang harusnya jadi sedikit lebih awet. Dari beberapa orang yang gue baca sih itu pengalamannya campur-campur ya. Ada yang works dimana daya tahan baterai jadi lebih awet, tapi ada juga yang udah ngelakuin download tapi daya tahan baterainya masih mirip-mirip aja. Gue pribadi sih nggak bisa pastiin ya karena gue pribadi nggak ngelakuin hal tersebut. Di sini gue pengen sharing aja sebagai user biasa yang ketika beli HP ya udah keluar dari box, gue nggak mau otak-atik berlebihan lah sampai uninstall aplikasi bawaan gitu. Alias lebih kemales sih. Tapi kalau kalian mau coba ya kalian cari tahu dulu ya tutorialnya di grup Facebook itu cukup banyak, atau di YouTube kayaknya kalau nggak salah udah ada yang buatin tutorialnya ya. Karena kalian perlu tahu juga aplikasi apa aja yang perlu dihapus. Kalian jangan ngasal hapus-hapus aplikasi bawaan lah, nanti malah ada masalah baru, malah HyperOS-nya lagi yang kena. Oke, paling itu aja sih yang gua rasain setelah update di versi terbaru ya buat Poco X8 Pro. Ternyata buat di bagian suhu sama baterainya itu masih mirip dengan pengalaman gua di versi sebelumnya. Tapi setidaknya dari yang gue coba sih ada dua peningkatan yang gue suka ya. Yang pertama tadi itu ada di icon barunya, dimana sekarang lebih fresh. Dan satu lagi itu yang varian RAM 8GB udah bisa Mobile Legends sampai 120 fps. Gue sih sangat berharap HyperOS kedepannya bisa lebih oke lagi, mengingat umur update HP ini kan masih panjang sampai Android 20. Masa sih HyperOS 4 tahun ke depan belum naik level? Bisa lah ya. Yang jelas Poco X8 Pro ini tetap jadi HP terbaik lah kalau kalian ngincar HP yang performanya kenceng di harga 4-5 jutaan ya. Cuman yang jadi masalah sekarang itu ada di stoknya aja sih. Sama harganya tuh sekarang udah nggak semenarik di awal-awal launching ya, yang promonya tuh lumayan banget. Jadi buat kalian yang udah beli HP ini dengan harga yang menarik, ya selamat menikmati Poco X8 Pro-nya. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat.